Takbir berkumandang. Semua umat muslim di seluruh dunia amat sangat bahagia menyambut hari kemenangan. Tak terkecuali Ajil, Ramdan, Kupat dan juga Lontong. Dan empatnya semuanya baru saja melaksanakan sholat id di masjid. Ajil tak bersama Ramdan karena Ajil sebagai pemuda desa yang aktif sudah berangkat dari selesai subuh ke masjid bersama Otong. Sedangkan Ramdan sendiri ke masjid bersama Kupat. Mas, minal aizin wal faizin ya mas, ucap Ramdan pada Kupat. Sama-sama Dan, semoga pertemanan kita langgeng ya meski kita misah. Amin. Setiap lebaran, mas lebaran ke rumah aja ya mas. Makasih banyak Dan, aku kayak punya keluarga. Itu dia Ajil kelihatan, tapi masih sibuk sama teman-temannya. Coba tak telepon. Gak diangkat mas, apa HP-nya dimatiin? Ya iya mungkin Dan, tadi kan sholat id, biar gak rame. Nanti aja, kayaknya dia sama Otong masih sibuk. Maklum kan kamu bilang dia pemuda desa. Lebih baik sekarang kamu cari ibumu dan sungkem sama dia. Iya mas. Ramdan pun kembali ke rumahnya. Dan ternyata ibunya sudah pulang duluan dan baru saja menerima tamu yang sedang silaturahim. Dan, tas teko. Iya mbak, minal aidin wal faidin. Podo-podo ya Dan, masih. Kok buru-buru Thomas mbak, lunggu-lunggu sik to mangan jajan, mangan lontong. Nek gur lontong ning omahku akeh Dan. Iki si arep keliling sik. Oh gitu, bentar mas. Nih dek, buat beli es krim, ucap Ramdan memberikan uang receh 20.000 pada anak kecil. Alhamdulillah oleh sangu dari Mas Ramdan. Bilang apa dek? Makasih om. Sama-sama. Ya wes, tak lanjut keliling ya. Assalamualaikum. Ya mas, waalaikumsalam. Dan ketika Ramdan masuk, Ramdan melihat Bu Nur duduk di ruang tamu sembari menangis melihat foto suaminya. Bu, maafin Ramdan ya bu, ucap Ramdan bersujud, sungkem mencium lutut ibunya. Dan Bu Nur mengelus Ramdan. Sama-sama maafin ibu ya kalau ibu juga punya salah. Bu, ibu janji gak bakal nangis lagi karena bapak. Ibu cuma kangen aja Ayo kita ke makam. Ibu udah beli kembang. Iya bu. Bu, ibu gak usah sedih, masih ada Ramdan. Ramdan sayang ibu. Iya iya. Nak Upat, minal aizin wal faizin ya bu. Sama-sama Bu, Upat terharu. Dan kamu masih bersyukur masih punya ibu. Aku udah gak punya siapa-siapa. Mas. Ketiganya pun kini berpelukan. Bu Nur menganggap Upat sudah seperti anak sendiri. Upat, mulai sekarang anggap ibu kamu juga ya Setiap lebaran kamu harus wajib kesini ya Makasih ya bu. Makasih Yandan. Berkat kamu aku bisa ngerasain yang namanya lebaran. Sama-sama mas. Ayo ke makam bapak sekalian juga ke rumah Mak Ajil, ibu belum ke sana. Iya, ayo bu. Ayo mas ikut, biar Mas Upat tahu suasana lebaran di kampung. Iya Iya bu. Ayo sini bu, biar Ramdan yang bawain kembangnya. Iya Dan ketika Ramdan dan Bu Nur melewati rumah Ajil, pintu rumah Mak Ajil masih tertutup. Bu Nur mengira Mak Ajil pasti ke makam. Bu Nur dan Ramdan pun menyalami setiap tetangga yang sedang lewat seperti biasa, lalu lanjut pergi ke makam. Di pemakaman desa, Bu Nur, Ramdan, dan Kupat kini sampai di pemakaman desa. Dan setelah sampai sana, dari kejauhan, Bu Nur dan Ramdan melihat Ajil dan emaknya tengah berpelukan di depan makam bapaknya. Jangan diganggu, mereka lagi berdoa. Lebih baik kita ke makam bapak dulu. Iya bu. Kupat pun mengikuti Ramdan dan Bu Nur ke makam bapak Ramdan. Dan kemudian ketiganya berdoa. Dan ketika sedang ikutan berdoa, Kupat juga tak sengaja melihat Otong bersama seorang perempuan yang mungkin saja itu adalah Mbak Sri atau kakaknya yang sempat Otong bilang. Otong sendiri tak menyadari jika ada Upat di makam bersama Ramdan dan juga Bu Nur. Semuanya pun berdoa mendoakan orang tua masing-masing. Dan tak lama kemudian setelah selesai berdoa, Ajil, emak dan juga Otong dan Mbak Sri lebih dulu selesai dan saling bersalaman. Lalu kemudian hendak pulang. Namun ketika hendak pulang,
Dari jauh Ajil melihat Ramdan, Bunur, dan Kupat juga baru saja selesai berdoa. "Mak, itu Ramdan." "Iya le, ada Mas Upat juga Jil," ucap Otong. "Ayo Tong, samperin." "Nur," teriak emak pada Bu Nur. "Mak, maafin saya ya mak kalau saya ada salah kata." "Iya Nur, sama maafin saya juga ya Nur." Keduanya yang sama-sama janda ditinggal mati suami masing-masing saling berpelukan, saling menguatkan satu sama lain. "Sabar ya Nur, kita sama, tapi kita harus kuat demi putra-putra kita." "Iya mak, iya." Ramdan yang melihat ibunya berpelukan dengan emak jadi haru dan ikut menangis. Ajil yang tak tahan tiba-tiba menghampiri Ramdan dan set. "Dan minal aizin wa faizin ya." Ramdan tak menjawab. Ramdan hanya bisa memeluk Ajil erat-erat. Keduanya saling berpelukan dan haru. "Mbak, selamat lebaran," ucap Kupat menyalami Mbak Sri. "Sama-sama le, mampir ke rumah ya." "Insya Allah Mbak." Set. Kupat kaget ketika Lontong tiba-tiba memeluknya dengan kencang di depan Mbak Sri. "Mase, makasih ya. Sekali lagi, kalau nggak karena Mase, aku nggak bisa beliin Mbak Sri baju lebaran dan lain-lain. Makasih ya Mase." "Sama-sama Mas Otong. Udah jangan dibahas lagi. Yang penting sekarang Mas Otong bisa merayakan lebaran dengan Mbak Sri." "Iya le, makasih banyak." "Sama-sama Mbak." "Gimana kalau kita makan opor di rumah emak? Biar bareng-bareng juga sama teman-teman Ajil yang lain. Kasian mereka ada yang gak mudik dan ada yang yatim, gak ada yang masakin opor. Jadi mak suruh makan di rumah aja." Mak, nanti aja ya mak. Saya mau minta antar ke rumah Pak D-nya Ramdan dulu." "Oh gitu. Oh iya, aku juga dapat undangan reuni halal bihalal. Mase, ikut aku yuk." "Aduh, gak enak mas. Saya kan bukan alumni." Atau gini aja, kalian keliling dulu dah. Nanti malam kita kumpul, khusus kita aja." "Boleh, boleh." "Ya udah Mas, nanti beneran mampir ya ke rumah saya. Saya tak lanjut keliling dulu." "Iya Mas Otong." "Yuk Mak, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Jangan lupa WA ya Mas." "Iya Mas Otong." Emak, Ajil, Ramdan, dan Bu Nur pun kembali ke rumah masing-masing. Sore hari kemudian, sore ini setelah mengantar Bu Nur kumpul di rumah keluarga besar Ramdan, Ramdan dan Kupat saat ini sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Sedangkan Bu Nur tak pulang karena menginap di rumah Pak D Ramdan. Dan di jalan Ramdan pusing karena sedari tadi Ajil tak menghubunginya. "Ajil kenapa dari tadi gak ngubungin aku ya mas?" "Kangen ya?" "Iya, wajar, kan kamu bilang dia anak sibuk. Dan bukannya tadi dia janji dia mau ngajak kumpul spesial buat kita aja." "Iya sih, tahu nggak mas, masa Ajil sempat cemburu sama mas?" "Hah, kok bisa?" "Iya, aku kan tidur berdua sama mas, pikirannya udah macem-macem. Padahal aku udah jelasin kalau mas itu boti, masa dia masih ngeyel?" Terus, apa dia bilang? "Biarpun boti, kalau masih bisa ngaceng, bisa aja terjadi khilaf." Lucu sih Ajil. Pantes tiap sahur dia selalu masuk kamar bangunin kamu. Kalau itu sih biasa. Yang gak biasa itu semenjak mas dateng, dia ngechat aku lebih intens. Ada-ada aja. Kalau mas sendiri, kenapa? Mas naksir si Otong ya?" "Iya sih, tapi gak ngarep banget. Kan kamu tahu dia gak suka cowok." "Ya meski dia terlihat welcome sih sama aku. Dulu aku juga ngira Ajil straight. Ya meski gak pernah sekalipun aku lihat dia bawa cewek ke rumahnya. Cuma gak ngeliatin banget kalau dia suka cowok. Maksudku suka aku." "Iya sih, tapi mas rasa dia normal. Tapi pertemuan kalian sungguh mengesankan. Dan aku gak nyangka kalau Mas Kupat ketemu Lontong. Semoga ini pertanda baik. Amin." Di rumah Ajil. "Le, emak mau kumpul sama ibu-ibu pengajian halal bihalal. Nanti kalau keluar kuncinya taruh di atas pintu aja ya le." "Iya mak." "Jil, woi, mau kemana mak?" Tong mau kumpul le. Sana makan-makan sana." "Oh iya mak." Emak pun pergi acara kumpulan.
dan sekarang tinggal ada Ajil dan Otong berdua saja. Tong, kamu rong mangan kan? Jauh rong, lah jarimu arep makan bersama Mbak Ramdan Romas Kupat. Iya, ya makanya aku sengaja gak makan lagi dari siang. Ben luwe neh, biar lapar lagi. Tapi aku haus Cil, ada minuman apa? Ucap Otong membuka kulkas Ajil. Eits, jangan yang itu untuk bareng-bareng tar pas sama mereka. Emangnya apa di dalamnya? Ada deh. Kalau aku kasih tahu sekarang, gak surprise dong. Minum aja tuh, es serut tuh. Iya deh, ini aja enak. Ah, mantap. Ngomong-ngomong, katanya kamu mau ngajak makan. Kok di meja nggak disiapin? Aku nggak ngajak kalian makan malam di sini. Lah terus di mana? Surprise. Dan aku udah nyiapin lauk. Nggak cuma ada opor aja, ada banyak lagi. Wah, mantep. Lah si Ramdan sama Mas Kupat kok belum datang? Iya Tong, coba telepon. Ini udah jam 8 malam loh. Iya bentar. Memanggil Upat. Ya, Mas Otong. Mase, di mana? Aku udah di rumah Ajil ini nunggu kalian. Udah deket Mas, cuma masih macet. Oh ya wes, kita tunggu. Iya Mas, tutut. Gimana Tong? Udah deket tapi masih macet. Oh gitu, aku tanyain dulu. Ini kok ada kembang sekala sih Cil? Kamu tahu nggak? Sebenarnya aku mau ngajak kalian camping. Camping? Iya, aku mau surprisein Ramdan. Aku mau romantisan sama dia. Beh, tega kamu mau jadiin aku obat nyamuk. Kan ada Mas Kupat. Ya, tapi masa aku sama Mas Kupat diem-dieman nungguin kamu enak-enak. Ya udah, kamu bawa tenda sendiri biar bisa berduaan sama Mas Kupat. Kamu ini kalau homo sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak. Tapi emangnya apa sih rasanya pacaran sama cowok? Cie, penasaran ya? Cobain tuh sama Mas Upat. Enggak ah, aku udah kadung bilang normal sama dia. Bukan masalah kadung atau terlanjur. Kamu suka gak sama dia? Gak suka, tapi 30% penasaran. Ah, itu berarti kamu ada bibit homo. Di mana-mana cowok straight itu gak bakal ada yang namanya penasaran. Iya juga sih, tapi pas waktu lihat dia di kapal itu, hatiku kayak gimana gitu. Apa karena aku iba dan kasihan ya sama dia? Awalnya kasihan, lama-lama timbul perasaan. Gak tahu Cil, aku bingung. Tapi kok semakin dilihat, lama-lama kok semakin menarik ya Cil. Bodinya yang khas security itu kok seksi ya. Kok aku jadi suka lihat body cowok maskel. Nah kan? Ih Cil, kok aku jadi kayak gini? Gara-gara ketularan kamu aku jadi homo. Dih, nyalain aku. Kalau kamu suka ya bilang suka aja. Kalau enggak ya udah enggak. Cil, jangan sampai kamu bilang sama anak-anak lain ya. Aku bisa malu sama anak-anak pemuda desa. Orang aku juga diem aja kok. Kurang kerjaan apa? Ingat, ini rahasia kita. Iya. Enggak ada Cil. Kok aku takut ya jadi homo? Enggak jadi deh. Kata temenku di tempat kerjaku yang suka ngomongin homo itu mainnya lewat belakang, kan jorok. Ya kalau pas jorok ya jorok, kalau pas enggak ya enggak. Maksud kamu gimana? Mau lihat bokep homo? Nih, Janco, kamu kok bisa dapet aja beginian? Ya namanya juga cowokku homo, ya aku harus ngerti dong dikit-dikit. Ih, kok gak ada ee-nya ya Jil? Ih, ya pas udah dibersihin kali. Iya sih, tapi itu kasihan yang ditusuk kok nangis-nangis. Ngeri Cil, stop, gak kuat liatnya. Jadi ngaceng. Dasar, itu bukan nangis, itu keenakan. Gak Acil, takut, apalagi badan Mas Kupat gede. Nanti aku dihajar kayak ngajar maling, kecuali aku yang nusuk. Aku yang masuk. Badan gede belum tentu dia yang nusuk, dia itu boti. Ramdan yang bilang, hah? Yang ditusuk maksudnya? Iya, jadi kamu yang nusuk. Yang bener kamu? Iya. Kok kita jadi bahas tusuk menusuk? Nembak dia aja aku belum. Emang kamu yakin diterima? Ya lumayan juga loh. Tadinya pas dia datang dan tidur di rumah Ramdan, aku sempat cemburu. Ya takut aja. Iya Jil, kalau aku tembak belum tentu dia mau. Cewek-cewek aja suka lihat dia. Dan cowok homo juga pasti banyak yang mau. Tapi pas waktu mudik kemarin, dia sempat bercandain aku loh Jil. Pas tak tanya, jadi masih homo?
Katanya, memangnya Mas mau jadi cowokku? Gitu. Terus, ya aku udah kadung jawab normal. Gimana dong? Ya gak apa-apa, usaha lagi. Oke, tak coba. Kok hatiku jadi deg-degan ser kayak gini ya, Jil? Itu tandanya kamu jatuh cinta. Iya. Ayo Tong, ambil tendamu. Ayo. Di tempat lain, mobil Ramdan baru saja melewati jalanan kampung yang masih macet. Dan setelah melewati jalanan yang macet, akhirnya mobil Ramdan sampai juga di rumahnya. Loh, kok rumah Ajil ditutup? Apa dia nggak ada di rumah? Bukannya tadi Otong bilang mereka nunggu di rumah Ajil? Coba kamu telepon Ajil. Iya Mas. Baru saja hendak menelpon, Ajil mengirimkan pesan. Mandi, dandan yang ganteng, pakai parfum yang wangi. Terus temuin aku di sini. Aku tunggu Ramdan sayang. I love you. Katris nananku. Gimana Dan? Aku disuruh mandi, dandan yang rapi dan ganteng. Terus dia share lokasi. Dan kita disuruh nyusul ke sana. Ada-ada aja. Tumben-tumbennya dia gini. Ya sudah, kita siap-siap aja dulu. Habis itu nyusul. Iya Mas, Mas gak lapar? Kalau lapar kita makan aja dulu. Enggak lah, kan kita janjian makan bareng mereka. Soalnya aku tadi lihat Mas makan sekedarnya loh di rumah Pak D. Terus tadi kita cuma ngebakso bentar di jalan. Aku takutnya lapar lagi. Biar tambah lapar dan aku pengen makan bareng sama Mas Otong. Iya juga sih, aku juga pengen makan opor buatan Ajil. Ya sudah, kamu mandi duluan. Ya Mas. Keduanya pun bergantian mandi, Ramdan lebih dahulu. Dan sembari menunggu Ramdan, Kupat menyiapkan bajunya. Dan ketika sedang menyiapkan baju, HP-nya berbunyi tanda pesan masuk, yang ternyata dari Lontong. Mas sampai jumpa ya. Iya Mas, ini juga masih mau mandi. Yang bersih ya mandinya. Jangan lupa cebok juga. Pesan terhapus. Seketika Otong keceplosan yang membuat Kupat melongo heran. Mengapa tiba-tiba Otong menyuruhnya cebok? Sungguh aneh. Apalagi pesan itu buru-buru telah dihapus oleh Otong. Meresahkan sekali pesannya. Mas, Dan, udah Mas, sana mandi. Aku udah gak sabar ketemu Ajil. Oh, iya. Mas Upat kenapa? Oh, gak apa-apa. Ucap Upat sengaja menyimpan rasa penasarannya. Lalu kemudian ke kamar mandi. Ramdan sendiri memakai baju lebarannya, kemeja muslim dan sarung barunya. Entah mengapa Ramdan ingin memakai sarung, padahal hanya makan bersama dan bukan acara formal. Dan, Mas, cepet amat. Ngapain lama-lama? Wah, ganteng banget kamu Dan. Tapi ngapain pakai baju koko sama sarung? Kayak mau sholat Id aja. Ya, biar vibes lebaran Mas. Biar samaan sama Ayang Ajil. Dia pasti pakai sarung. Hehe. Mas Upat gak pakai sarung juga. Karena pasti si Otong 11-12 kayak Ajil, pakai sarung. Sarung Mas cuma satu aja tadi pakai sholat Id. Kan belum Mas cuci lagi masih kotor. Pakai sarungku aja Mas, banyak kok, pilih aja. Boleh deh, biar kerasa lebarannya. Mas pilih ini ya. Boleh. Kok jadi ribet banget ya, kayak mau kencan aja. Padahal yang kencan kamu aja. Siapa tahu Mas Upat jadi ikutan kencan sama Mas Otong. Ada-ada aja. Udah yuk, siap. Ayo Mas. Keduanya pun berangkat menuju lokasi di mana Ajil dan Otong menunggu keduanya. Ramdan yang nyetir dan Upat sebagai penunjuk maps. Dan ini lokasinya dekat pantai ya? Iya Mas, tadi kelihatannya gitu. 15 menitan Dan? Iya Mas, kayaknya aku pernah kesana deh. Oh gitu, emangnya rame kalau malam? Kalau lebaran gini biasanya rame Mas. Tapi gak tahu juga sih, kan meskipun aku pulang, aku jarang kemana-mana. Dan baru tahun ini aku bekakraan, dan itu karena Ajil. Cie, so sweet. Di jalan menuju pantai, di pintu masuk pantai, tepat di sebelah kanan parkiran mobil, Ajil dan Otong sedang menunggu dua orang yang spesial untuk mereka. Situasi pantai semakin malam semakin ramai orang berdatangan, baik tua maupun muda. Ajil dan Otong sengaja mendirikan tenda yang sedikit jauh dari keramaian agar tak mengganggu keintiman mereka. Terlihat datang beberapa motor dan mobil, namun bukan mobil Ramdan. Jil, mereka nyasar piye? Kok suwe eram? Gak mungkin nyasar, aku inget betul si Ramdan inget tempat ini karena tempat ini berkesan buat dia sama aku.
Aku tahu. Yang waktu pawai kelulusan itu toh. Ingat aja kamu Tong. Ya inget, aku mbok tinggal. Itu mobilnya datang. Oh iya, aduh Cil, kok aku deg-degan ya. Kayak nunggu pengantin datang. Sama Mas. Ajil dan Otong pun seketika berlari menghampiri mobil Ramdan yang baru saja terparkir. Cil, eits, tunggu dulu, tutup mata dulu. Aku bawa penutup mata nih. Duh, biar apa sih? Biar surprise ceritanya. Oh oke. Masih juga tutup mata ya? Hehe. Saya juga Mas. Iya, permisi ya Mas. Iya Mas. Ajil menutup mata Ramdan dan Otong juga sebaliknya. Lalu memapah keduanya menuju lokasi kejutan untuk keduanya. Dan tak lama kemudian semuanya sampai. Dah siap? Tanya Ajil. Siap, aku gak sabar, ucap Ramdan. Dan Ajil lalu mengangguk pada Otong agar segera membuka penutup mata Mas Kupat juga. 3, 2, 1. Set. Tara! Dan ketika membuka mata, Ramdan dan Kupat terkejut ketika melihat 2 tenda camping, api unggun, juga hidangan makanan dan minuman Idul Fitri, juga dessert dan kue-kue lebaran yang sudah terhidang rapi, dihiasi bunga-bunga di sekelilingnya. Dan yang paling membuat terkejut, ada pelumas dan kondom juga. Welcome to our Eat Candlelight Dinner, ucap Ajil merunduk. Selamat datang di makan malam romantis lebaran kita, ucap Otong juga merunduk. Seketika Ramdan dan Kupat saling melempar senyum, terharu pengen nangis, terutama Ramdan yang meleot. Makasih Ayang Ajil, keren banget. Set, ucap Ramdan tiba-tiba memeluk erat Ajil. Sedangkan Otong cengok, bingung serba salah, mau meluk tapi malu. Yang ada keduanya cuma bisa saling melempar senyum malu-malu. Gimana enggak, pacaran aja enggak mau asal peluk aja. Apa kata Upat, apalagi Otong udah terlanjur ngaku stripe. Tapi jujur melihat sahabatnya Ajil dan Ramdan, rasanya not bad juga pacaran sama cowok. Seneng Rah, seneng tenan, suwon ya Cil, sama-sama. Yuk, ucap Ajil meraih tangan Ramdan dan menuntunnya duduk di lesehan manja. Sedangkan Otong sendiri yang malu-malu serba salah. Jujur sebenarnya Otong juga ingin meraih tangan berotot ala security Kupat itu. Tapi lagi-lagi Otong malu. Alhasil hanya bisa mempersilahkan Kupat dengan cara formal dan sopan. Monggo Mas Nggih Mas Otong, matur suwun. Wah, Jil, kok kamu bisa ada kepikiran surprise kayak gini? Ya, pengen aja. Karena lebaran tahun ini adalah lebaran yang paling berkesan di hidupku. Makanya aku mau bikin sesuatu yang berkesan juga. Karena aku bisa dapetin kamu. Dan aku yakin lebaran-lebaran ke depan pun akan selalu berkesan dengan kamu. Jadi pengen nyium. Tapi malu ada mereka berdua, ucap Ramdan yang membuat Otong jadi melongo menatap Kupat. Dan kalau gak tahan, mojok sana. Gak usah kompor, ucap Otong sebal. Ih, ya jelas mojok lah. Ntar habis makan. Aku lapar nih. Dari tadi keliling sengaja gak makan opor. Biar makan masakan Ayang Ajil. Dih, Jil, Ramdan yang dulu kok beda banget ya sama sekarang. Dulu cuek, sombong, songong, cool. Sekarang kok jadi receh, bucin gini. Buat cecili opo Jil? Tak jejelin kon. Ucap Ajil saat Ramdan melotot. Udah, ayo makan, aku gak sabar. Ini kamu semua Jil yang masak, apa emak? Ini opor ayam kuning buatan emak. Sambal goreng ati sapi, aku. Iwak sapi age atau rendang Jawa, aku. Udang balado, aku. Tempe kemul, aku. Semua aku. Es buah kelengkeng, aku. Puding kurma madu, aku. Wah, ngiler, kamu hebat tenan sih. Iya dong, cowok siapa dulu. Tapi kita juga harus makasih yang dekor ini semua, si Otong. Wah, keren Tong. Thank you ya Tong, puji Ramdan yang seketika Otong malu-malu di depan ketupat. Keren Mas Otong punya skill yang bagus dan rapi. Mas Otong cocok juga kerja di bagian IO atau WO. Dan saya yakin kalau Mas Otong punya cewek, ceweknya pasti melting kalau disurprisein kayak gini.
Kalau cowok melting nggak? Hah? Ayo. Sini tak ambilin ya. Mas Upat mau lontong apa kupat? Karena saya Upat, saya maunya makan lontong aja. Oke siap. Kamu makan apa Yang? Aku kupasin. Mau lontong apa kupat? Tanya Ajil pada Ramdan. Aku dua-duanya double. Satu kupat, satu lontong. Mix and match. Soalnya watangku luwe tenan. Baguslah. Makan yang banyak ya, biar kuat. Karena habis ini, kita akan banyak ngeluarin tenaga. Hah? Lagi-lagi Ajil membuat Ramdan melongo. Tak hanya Ramdan, Otong juga semakin pusing. Entah apa yang ia pusingkan. Berbeda dengan Upat yang terlihat tetap kalem dan santai. Nih, Mas lauknya ambil dan pilih sendiri ya. Iya, makasih Mas. Saya tertarik sama sapi aginya. Ya Mas, monggo. Semoga masakanku gak mengecewakan, ucap Ajil. Enak tenan Jil. Kamu berbakat. Kenapa kamu gak buka warung makan aja? Pengennya sih Mas. Nanti kalau ada modal. Rencananya cari modal dulu. Mau ikut majikan saya nih, si Ramdan. Jadi maksud kamu dalam judul cowokku majikanku, gitu? Bisa jadi. Enak nih, abis ini kalian bisa bareng. Iya Mas. Tong, kamu mudiknya berapa lama? Tanya Ajil. Sebenarnya dikasih seminggu Jil, tapi palingan ngaret 2 hari. Mumpung setahun sekali. Sama Mas, aku juga dikasih seminggu. Mungkin aku duluan balik ke Bali karena takut macet. Sama aku aja ya. Mas gak masih kangen kampung? Ora. Aku balik sama sampean aja ya. Gak apa-apa kan naik motor lagi sama aku? Biar ada temen, lebih enak. Ya udah kalau gak ngerepotin. Ora, tenan Niki, aku malah seneng. Ya sudah Mas. Cie, ucap Ajil. Cie apa Jil? Gak ada, cuma cie aja. Seger banget es kelengkengnya, ucap Ramdan. Dan, ojo dintek nih, ese, aku sisain. Kit mau, aku pengen es. Iya Tong, masih banyak. Mase, mau puding kurma Mase? Boleh Mas, ambilin dikit aja. Ini, monggo Mase. Saya benar-benar bersyukur. Saya seperti menemukan keluarga di sini. Saya benar-benar terharu. Mase jangan sedih. Mulai sekarang kita keluarga, ya kan guys? Ucap Otong mengelus pundak Kupat. Iya Mas, nanti kalau ada waktu dan ada rejeki, aku sama Ajil akan tengokin Mas ke Bali. Beneran ya Dan? Insya Allah. Dan, pudingnya, sini aku suapin. Pinter. Keempatnya pun menikmati dinner romantis lebaran. Habis juga gak mubazir, ucap Ramdan. Masih ada santapan spesial. Apa itu? Bentar. Ajil pun masuk ke dalam tenda mengambil sesuatu, kemudian kembali keluar. Nih, apa ini? Buka aja. Bentar, sebelum buka, Tong, tolong fotoin aku sama Ajil dong. Sini, siap, pose yang romantis. 3, 2, 1. Sini Tong, kamu juga, tak fotoin sama Mas Kupat. Oh iya Jil. Mase, foto bareng ya Mase? Iya Mas. Set, jantung Otong berdetak ketika Kupat tiba-tiba merangkulnya. Siap, Tong, peluk juga dong Mas Upatnya biar gak kaku. Oh iya. Set, Otong merangkul pinggang Upat. Meski hanya menyentuh pinggang, namun Otong bisa merasakan tubuh Upat benar-benar padat. Seketika otak Otang ngeres dan timbul keinginan untuk menggrepek-grepek tubuh padat Upat. Cekret. Nice, ntar tak kirim Tong. Iya Jil. Aduh penasaran, aku buka ya. Heh, makanan opo iki? Itu sengaja aku bikin sendiri untuk kamu loh. Ya masa bentuknya punyamu? Mas Upat, lihat nih. Lihat Tong, masa aku dibuatin kayak begini? Kreatif emang si Ajil. Saking kreatifnya sampai kebablas, ucap Otong. Positive thinking aja. Mungkin itu bisa jadi kode dari Ajil. Kode? Ting ting. Tahu aja Mas Upat.
Ajil mengedipkan mata pada Ramdan. Bukannya menyantap jajanan berbentuk kelamin pria itu, Ramdan malah meletakkan jajanan itu di lesehan. Lalu tiba-tiba mengambil pelumas dan satu kondom rasa stroberi. Kemudian, menarik tangan Ajil dan membawanya masuk ke tenda, meninggalkan Mas Upat dan Otong yang melongo. Dan masih sore, ucap Ajil saat Ramdan merebahkan tubuhnya di dalam tenda. Lalu membuka seluruh kemeja dan sarungnya. Gak peduli, aku udah siap jadi bot. Aku gak takut sakit. Lagian ada pelumas kan? Iya sayang, tapi masalahnya di luar masih ada Mas Upat sama Ajil tak sanggup berkata-kata lagi saat kepala Ramdan masuk ke dalam sarung Ajil dan menghisap batang Ajil. Dan aku gak nyangka bisa ngerasain isepan cowok paling ganteng dan paling cuek di desa. Mantap banget Dan. Ajil yang keenakan sampai berpegangan tenda sehingga tenda jadi bergoyang. Dan di luar sendiri, Upat melihat Otong terlihat gelisah dan serba salah. Sedangkan Upat santai saja, apalagi ketika melihat tenda bergoyang. Dan suara kedua temannya mendesah. Ditambah bayangan keduanya terlihat jelas dari dalam tenda. Pelan Jil, sakit. Tadi katanya gak takut sakit. Sakit juga dikit, tapi terusin. Masuk yang sedap, marem tenan. Jil, punyamu juga dewombo alias gede dowo ombo. Enak tenan. Mas Otong kenapa? Gak apa-apa, baru lihat aja kayak mereka. Kenapa Mas? Aneh ya? Sedikit, tapi jujur aku penasaran. Mas pengen tahu rasanya bercinta sama laki-laki. Pengen tahu, tapi gak ada lawan. Lawan aku. Hah? Canda Mas. Loh, aku gak guyon loh. Aku beneran. Aku tresno karo sampean. Hah? Iya, aku suka sama Pean. Aku mau jadi cowok Pean. Tapi bukannya Mas ngakunya normal? Iya, aku tadinya juga mikirnya kayak gitu. Emang kenyataannya aku normal dan gak pernah suka sama cowok. Tapi gitu aku ketemu Pean, semua berubah. Rasa iba, rasa kasihan, rasa hutang budi atas kebaikan sampean. Dan rasa deg-degser ketika lihat wajah ganteng dan badan bagus sampean, jadinya buat aku pindah haluan. Mas serius? Mas gak mainin saya? Hanya karena penasaran kan? Enggak, aku serius. Sak jeroning ati tresno karo sampean. Ya sudah, saya percaya. Karena jujur, saya sebenarnya udah naksir Mas saat di puskesmas. Pas Mas tahu nongol di depan saya langsung jatuh cinta. Walah, muka saya pas-pasan gini loh padahal. Enggak Mas Otong manis kok. Malah malam ini saya pengen cicipin manisnya Mas Otong. Kalau gitu, ayo cari tempat biar kita bisa saling icip. Mas Otong mengambil kondom rasa jeruk, lalu mengajak Upat ke suatu tempat. Mas Otong, kita mau kemana? Ini dia. Di sini saja, aman. Iya sih sepi, tapi masa di daun pandan-pandanan? Iya, gak apa-apa. Pakai lemek tikar sarungku aja, biar masih gak kena pasir. Aku bawa celana kok. Ya sudah, ucap Upat membuka seluruh pakaiannya, sampai bugil dan membuat Otong takjub akan keseksian dan kemacuan Upat. Lagi-lagi Otong teringat ucapan Ajil, badan gede bukan berarti top, tapi bisa juga ditusuk. Aduh, aku sampai ngiler. Lihatnya, wajar sih, badan masih bagus. Gak kayak badanku, agak berisi dan sedikit buncit. Loh kan buncit, apalagi habis makan. Ucap Otong membuka seluruh pakaiannya dan kini telanjang bulat menunjukkan miliknya. Mas, saya suka kok tubuh Mas Otong. Sedikit buncit,
tapi gemoy. Dan punya Mas juga buncit. Saya nggak tahan Mas. Masuk aja, ucap Upat tanpa pemanasan, tanpa apa-apa. Tiba-tiba menungging menunjukkan pantat padat dan lubang mengkerut yang samar-samar terlihat karena cahaya yang remang-remang. Tapi meski begitu, kulit putih Upat seperti bercahaya, menambah Otong bergairah. Otong yang tak tahan memakai kondom, lalu mencoba memasukkan ke lubang Upat. Kok susah? Sempit amat. Bisa kok Mas, punya Mas gede juga sih. Aku akan coba buka ya. Dorong yang agak kenceng ya Mas. Iya, ini lagi dorong. 1, 2, tik. Wah, masih. Kenapa Mas? Rapet tenan. Enak. Kejepit-jepit gimana gitu. Aku maju mundur ya. Masih gak sakit? Enggak Mas, enak banget. Punya Mas full di lubangku. Aduh, jadi pede. Punyaku dibilang enak. Kalau Mas mau lebih enak lagi, jangan pakai kondom. Tapi apa gak kotor? Enggak Mas, udah aku bersihin. Bukannya tadi Mas sendiri yang nyuruh cebok. Tapi Mas keburu hapus. Aduh, jadi malu. Isin aku. Ya bener juga ya. Pakai kondom aja enak gini. Apalagi enggak. Tak coba ya. Set, melepas kondom. Iya Mas. Pase. Jos. Ambles. Anget. Nikmati Mas. Beginilah lubang laki-laki. Enak kan? Enak Mas. Aduh, enak Mas Otong. Lontongmu gede banget. Ucap Upat merasakan nikmat sembari mencengkeram daun pandan. Mase, aku boleh cium bibir sampean Rah? Upat tak menjawab. Upat menoleh dan menyuguhkan bibirnya sehingga Otong dapat meraih bibir itu dan menciumnya dengan mesra, sembari terus menyodoknya dari belakang. Tak puas dengan gaya nungging, Otong melepaskan batangnya lalu meraih pinggang Upat dan mengganti posisi mengengkangkan lebar-lebar kaki Upat. Dan slep, lagi-lagi lontong Otong tertancap sempurna di lubang Upat yang membuat Upat belingsatan. Dan itu terlihat seksi di mata Otong. Semakin Otong kencang mendorong, semakin keluar ekspresi keenakan dan desahan Upat. Apalagi ketika tubuh padat dan six-pack itu berguncang-guncang dan Otong merabanya, membuat Otong merasakan sesuatu. Masih, supurane yo Mas. Kenapa Mas Otong? Aku harap metu. Aduh Mas. Merasakan dorongan Otong yang begitu kuat sampai-sampai cengkraman Upat di daun pandan sangat kencang. Dan masih. Klek. Daun pandan itu patah, menjadi saksi betapa nikmatnya persetubuhan Kupat dan Lontong. Bruk, Otong ambruk di tubuh Kupat, dan Kupat menangkap dan memeluknya. Cups, aku sayang, Romase. Saya juga sayang sama Mas Lontong. Makasih ya Mas. Saya bersyukur dipertemukan sama Mas Lontong. Aku juga bersyukur punya seseorang yang dekat, yang satu perantauan, dan sekarang jadi pacarku. Ternyata pacaran sama laki-laki jos juga. Tolong Tong, tendanya. Waduh, dan ngapain kesini? Gak pakai baju lagi. Pakai, nanti ada orang lewat. Kesel aku sama Ajil, tendanya dirobohin sama dia, sobek. Waduh, terlalu ganas sih. Ayang, teriak Ajil menyusul. Gak mau, aku gak mau main di tenda lagi. Aku mau ke pandan-pandanan aja kayak Mas Upat.